warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin batch 2 2024. Perkenalkan, nama saya Nur Khalis SPD. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Mertapura, Kecamatan Mertapura Kota, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2 di Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya, SMP Negeri 3 Mertapura, Kecamatan Mertapura Kota, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 8A pada materi bab 7 dengan tema meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa hari ini yang tidak hadir? Ada semua, bagus sekali, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semuanya, berdoa. Bismillah. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu. Silakan semuanya berdiri dulu. Ini lagu dari Sabang sampai Merauke, ciptaan dan Suwarjo. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Hari ini kita masih di bab yang sama tentang meyakini Nabi dan Rasul Allah, ya, bab 7. Silakan kalian boleh buka buku paletnya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, apa mau tanya sebelumnya? Masih ingat nggak pelajaran kemarin yang sudah kita pelajari? Kira-kira apa yang bisa diingat pelajaran kemarin apa? Tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Oke, ada berapa sifat-sifat Nabi? Ada 4. Apa aja? Bagus. Ronda, Siti,
kembali di ya, sidik amanah tabligh fatolah. Sidik artinya jujur, tabligh sampai amanah sebagai percaya, fatolah cerdas. Oke. Karena rasa bapak sih ada beberapa yang kurang ingat, ya. Ada yang belum ada kayak materinya, ya. Oke. Supaya kita mengingat kembali materi kita mari sama-sama tepuk sekat rasul dulu. Masih ingat tepuk sekat rasul? Oke. Kita coba sama-sama ya. Nah ini. Oke, yuk coba sama-sama. Tepuk sifat rasul. Sidik, jujur, mustahil, fizik, dusta, amanah, terpercaya, mustahil, khianat, berkhianat, tabligh, menyampaikan, mustahil, khidmat, membunyikan, fatonah, cerdas, mustahil, balaga, bodoh. Bapak sudah ingat sifat rasul semuanya? Oke, nah mudah-mudahan dengan kita mempelajari materi tentang keyakinan dengan rasul ini, kita semua kalian nanti ya dapat teramalkan, mengamalkan sifat-sifat Nabi di kehidupan kalian sehari-hari, khususnya nanti karena ini berhubungan materinya dengan generasi digital. Kalian adalah generasi digital mendatang, ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan ilmunya yang didapat hari ini ketika kalian bermedia sosial. Nah, karena materi kita ini berhubungan dengan generasi digital, ya. Sebelumnya Bapak akan tanya tentang ini. Kira-kira kalian asing nggak dengan ini? Oke. Sekarang Bapak mau tanya, ini kira-kira gambar apa? Oke. Ini jangan lupa duluan ya. Dulu fotonya baru kalian coba. Terus ini media sosial. Yang merah itu apa? Yang warna hijau? Yang warna biru? TikTok. Yang warna hitam sampai warna hijau? Ini aplikasi media sosial, ya. Pasti kalian semua ada punya ini. Siapa yang ada? Oh, ada. Nah, siapa biasanya yang kayak gini gitu? Pak. Ya, oh Pak. Agak jelas nggak? Boleh main game ya, cuman harus disesuaikan dengan keadaan kalian saat ini. Kalian kan kalau bisa belajar, ya boleh main game misalkan kalau sudah dapat belajar. Tapi kalau misalkan jangan berlebihan, tidak main gamenya. Jatuh waktu. Nah, ini siapa? Biasanya ini perempuan nih, biasanya laki-laki jarang main TikTok, ya. Tiga bersiapa? 9 Nah, ini generasi kita, ya. Merujuk pada orang yang lahir dan dibesarkan dalam era teknologi. Ya, seperti kita ini, bahwa belum termasuk generasi yang lahir di era teknologi. Terus ini ada seorang disebut pada dalam era digital, ya, ada 5 poin. Ketika tanggung jawab empati, nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Boleh Bapak minta bantu, siapa yang mau membacakan? Nazar, boleh silakan bacakan Nazar. Pembelajaran edukasi ayat 8 paparan tentang
pembelajaran kita hari ini ya berbasis produk ya, karena kita nanti akan bikin produk dalam bentuk infografis ya, nanti di kertas karton saya bakal siapkan kertasnya ya. Terus kalian dapat menyusun nanti paparan tentang penerapan sifat-sifat Rasul ya, karena kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat Rasul, latar belakangnya, terus mukjizatnya ya. Nanti silakan kalian tuangkan saja apa yang kemarin kalian sudah peroleh di pembelajaran kemarin. Terus ya dalam generasi kita serta terbiasa ya, nanti disinergikan dan hubungkan dengan generasi digital atau kalian ya terbiasa meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi nanti dari Rasul itu sifat-sifatnya atau latar belakang nabinya dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari dan kehidupan generasi digital. Selanjutnya kita sama-sama kita akan menyimak ya video ini tentang generasi digital ya. Bagaimana AI membentuk generasi Z di era digital ya. Nanti kalian simak tentang video ini apa aja mungkin masalah atau etika dalam bermedia sosial ya. Tolong dicermati karena ini nanti kaitannya dengan tugas kalian bikin infografis di kertas kartonnya ya. Jadi sama-sama kita simak. Dan kecerdasan buatan atau AI, tapi bagi yang tidak sadar bisa menghindar dari gelombang besar digitalisasi dan kecerdasan buatan atau AI. Tapi bagi yang tidak sadar betapa krusialnya adaptasi dan penguasaan teknologi ini bagi masa depan. Coba lihat sekeliling, siapa yang menguasai dunia? Mereka yang paham teknologi, mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat, dan mereka yang nggak takut sama perubahan. Kalau lo sebagai Gen Z nggak mau terlibat dan mendalami digitalisasi serta AI, akhirnya lo cuma jadi NPC sementara orang lain yang ambil kendali. Nah, kebiasaan Gen Z hari ini seringkali terjebak dalam zona nyaman yang berbahaya. Ngabisin waktu berjam-jam untuk scroll media sosial tanpa tujuan, main game tanpa batas, atau konsumsi konten tanpa difilter. Perlu lo ketahui kalau ini bukan habit yang akan membawa lo pada kesuksesan di era digital. Nah, kira-kira apa nih yang harus kita pelajari biar gak dibantai sama AI? Dan habit apa sih yang harus kita lakuin supaya bisa hidup di era digitalisasi? Jadi tonton sampai habis dan simak terus video dari Suarta Kehidupan. Sebelum kita memasuki era digitalisasi dan kecerdasan buatan atau AI, dunia berjalan dengan cara yang jauh berbeda. Pekerjaan dilakukan secara manual, informasi nggak semudah itu diakses, dan banyak hal yang membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan. Tapi sekarang semua berubah dengan kecepatan yang nggak bisa lo bayangkan. Digitalisasi dan AI telah mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi. Coba pikirin gimana dulu kita harus pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi. Sedangkan sekarang semua bisa diakses hanya dengan beberapa klik di internet. Bayangin, dulu proses produksi yang memakan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, sekarang bisa selesai dalam hitungan jam dengan bantuan teknologi. Benar ya? Apapun yang dicari langsung bisa gitu ya. Terus apapun langsung jadi. Tapi apa artinya semua ini bagi lo sebagai Gen Z? Dan bagaimana lo harus beradaptasi? Nah, kita hidup di era di mana akses informasi dan teknologi. Bagaimana kita harus beradaptasi? Bagaimana kita harus jangan malah tertipu dengan digitalisasi ini. Bahkan kita harus bisa Lebih canggih adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Tapi ini juga berarti lo harus punya kemampuan untuk memanfaatkan teknologi ini sebaik mungkin. Kalau dulu keterampilan manual dan daya tahan fisik bisa dibilang kunci sukses. Tapi kalau sekarang kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan digital lah yang paling dibutuhkan. Jadi gimana kita harus beradaptasi? Pertama, kita harus membangun kebiasaan belajar yang baru. Jangan cuma konsumsi informasi secara pasif, tapi aktiflah cari pengetahuan yang relevan dengan bidang yang kita minati. Kedua, kita harus mengasah keterampilan digital, mengerti cara kerja AI, memahami dasar-dasar coding, atau bahkan sekedar familiar dengan alat produktivitas digital bisa memberikan kita keunggulan. Nah, yang ketiga, kita harus siap untuk terus belajar dan beradaptasi, karena teknologi terus berkembang dan berubah. Sebenarnya era digital ini ngasih kita peluang yang luar biasa, tapi cuma buat mereka yang siap untuk belajar. Nah, jangan sampai lo cuma jadi penonton di pinggir lapangan, sementara orang lain manfaatin peluang ini untuk meraih sukses.
Untuk beradaptasi dan manfaatin peluang di era digitalisasi dan kecerdasan buatan, ada beberapa langkah penting yang perlu lo lakuin. Pertama, meningkatkan literasi digital. Misalnya belajar keterampilan teknologi. Nah, lo bisa tuh ambil kursus online atau ikutin workshop yang ngajarin keterampilan digital dasar, gaya pemrograman, dan analisis data, dan penggunaan alat-alat produktivitas. Pelajarin juga dasar-dasar AI dan machine learning. Pahamin bagaimana teknologi ini bekerja dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam berbagai industri. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan baru. Penting untuk terus mengikuti tren dan perkembangan terbaru di bidang teknologi. Nah, lo juga bisa belajar secara otodidak. Manfaatin platform pembelajaran online untuk mempelajari keterampilan baru sesuai dengan kebutuhan dan minat lo. Selanjutnya, mengadopsi alat dan teknologi baru. Gunakan alat-alat produktivitas dan pelajari cara menggunakan alat otomasi untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan lo. Nah, ini mungkin yang sering dilupain banyak orang, yaitu mengembangkan soft skills. Ya, misalnya berpikir kritis dan problem solving. Coba lo latih kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah untuk mengatasi tantangan yang kompleks. Nah, ini penting karena AI nggak bisa menyajikan tulisan atau informasi persis seperti manusia. Kembangin juga kemampuan komunikasi untuk menyampaikan ide-ide lo dengan jelas dan efektif. Selanjutnya, memahami etika dan keamanan digital. Pelajari dan pahami isu-isu etika yang terkait dengan penggunaan AI. Nah, ini terkait pelajaran kita ya. Etika dalam bermedia sosialnya, dalam ber-AI-nya. Termasuk privacy data, bias algoritmik, dan dampak sosial. Pahami juga dasar-dasar keamanan cyber untuk melindungi data dan informasi pribadi lo dari ancaman digital. Nah, sebenarnya digitalisasi dan AI juga bisa mempermudah dalam personal branding. Ya, contohnya bikin konten. Itu kan nggak hanya full ngandelin editing sendiri, mulai dari voice over, bikin footage, dan lain-lain itu ada campur tangan dari AI, seperti yang gue lakuin. Selain memanfaatkan peluang, kita juga harus siap menghadapi tantangan yang muncul di era digitalisasi dan AI. Beberapa hal yang perlu lo perhatikan. Pertama, mengelola informasi dan overload digital. Dengan banyaknya informasi yang tersedia, penting buat lo untuk bisa memfilter dan memilah mana yang relevan dan berguna. Nah, lo juga harus tetapkan batasan untuk diri sendiri dalam menggunakan media sosial dan aplikasi yang bisa mengganggu produktivitas. Tantangan selanjutnya yaitu menghadapi disrupsi teknologi. Persiapkan diri lo untuk menghadapi perubahan yang cepat dan terkadang nggak terduga. Tetap tenang dan fleksibel dalam menghadapi disrupsi teknologi. Nah, lo juga harus terus tingkatin keterampilan dan pengetahuan lo untuk tetap relevan di pasar kerja yang terus berubah. Nah, selanjutnya adalah keseimbangan digital dan kesehatan mental. Jangan lupa buat ambil waktu untuk detox digital dengan menjauh dari perangkat elektronik sesekali. Ini penting untuk menjaga kesehatan mental dan menghindari burnout. Nah, lakuin juga mindfulness atau meditasi untuk membantu lo tetap fokus dan tenang di tengah hiruk-pikuk digital. Nah, tantangan selanjutnya adalah etika dalam penggunaan teknologi. Gunain teknologi dengan cara yang bertanggung jawab dan etis. Alangkah baiknya, yaitu lo bisa jadi orang yang ngasih pengaruh positif dan bermanfaat di dunia digital. Dengan menghadapi tantangan ini secara proaktif, lo bisa lebih siap dan kuat dalam menghadapi era digitalisasi dan AI. Nah, karena emang zamannya udah serba digital, ditambah lagi ada AI, pesan gua adalah kembangin personal branding lo. Apapun yang lo suka, tunjukin aja. Lo suka olahraga, posting. Lo suka masak-masak, tunjukin. Lo suka melukis, posting. Atau mungkin bangun bisnis. Intinya, apapun itu akan menjadi personal branding lo. Kayaknya pembahasan kita sampai sini dulu. Kira-kira mau bahas apa lagi nih di video selanjutnya? Terakhir, thank you banget buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa Dan tadi video ini terkait dengan keunggulan AI teknologi, terus ada tantangannya juga dan juga simpulannya. Nah, tadi setelah kita sudah nonton video tentang generasi AI, generasi Z ya, dari kalian ini. Nah, selanjutnya kita akan bagi kelompok ya, terdiri dari 5 kelompok, terus nanti masing-masing kelompok silahkan nanti kalian tonton dari 5 video ini, nanti Bapak share di tempat Gina ya, nanti Gina bagi ke kelompoknya masing-masing. Oke. Masing-masing kelompok nanti pilih 1 orang nabi untuk dijadikan bahan infografis ya, terkait latar belakang nabi itu, sifat-sifatnya, mukjizatnya boleh. Terus nanti
nanti kaitkan dengan kehidupan kalian sehari-hari dan kehidupan generasi digital. Ya. Oke, boleh kita berhitung dulu dari 1 sampai 5 ya. Dari Pak Rida, Pak Hari. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 1, lebih, 3, 1, 3, 4. Nah, oke yang ada satu tadi tangan. 1, 1, tangan 1. Oke, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang 5. Ya Allah. Yang 5 ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya. Oke. Dua apa lagi? Mari kita berdoa. Makan ini video kamu juga ini. Jadi kursinya 4. Dua kursi dijadikan 1. Mati mana kan? 1, 2, 3. Ya. Kertas karton, ya. Bapak minta perwakilan kelompok masing-masing satu orang di tengah untuk mengambil kertas karton dan menentukan nabinya untuk setiap kelompok untuk dijadikan infografis. Oke, kelompok 1 dulu, silakan. Siapa yang jadi perwakilan? Kelompok 1, Zainal tadi kelompok Zainal, oke Zainal. Kelompok 2, Faiza, siapa? Perwakilannya ke depan sini. Apa? Osil juga. Bukan bisa. Oh ya Lutfi ya tadi. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3 perwakilan. Kelompok 4. Oke. Saskia, oke. Kelompok 5. Kelompok 5. Faiza. Oke. Bapak, oke sini. Sekarang Bapak minta kalian mempimpa ya. Terus yang beda dari yang lain ini menentukan nama nabinya. Nabi apa yang dipilih? Kita mempimpa, kalian mempimpa. Ya Faiza, Zainal, Aufan sama apa tadi silakan mempimpa. Ya. Ya, gitu. Layung gambreng. Nah, Nabi Musa, Pak. Nabi Musa. Oke. Ambil kertas warna apa? Warna abang kuning. Layung gambreng. Oke, Tasya. Nabi apa Tasya? Ini. Nabi Muhammad warna apa? Ya. Kuning, oke. Yang tiga lagi. Apa? Nabi Isa, Pak. Nabi Isa. Ya. Warna biru, Nabi Isa. Sulit orang belum. Nabi Isa, Nabi apa? Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad dan Nabi. Sisa Nabi Ibrahim dan Nabi. Nabi Isa sudah sih kan? Nabi Ibrahim. Berarti sisanya Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, satu Nabi Nuh. Ya, silakan buka dulu kertas gambarnya. Ada bawa gunting? Ya, jadi buka. Ini bukan yang udah dari mana kau?
alat tulisnya. Nah, terus ini ada Bapak siapkan gambar-gambar terkait Nabi Ulul Azmi ya. Nabi Nuh adalah nanti sesuaikan dengan penjelasannya. Nabi Musa, mana Nabi Musa? Nabi Musa? Ini sama. Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Dasar kita kondisikan Nabi Isa. Silakan kalian tuangkan di kertas karton kalian berbentuk infografis ya. Infografisnya sudah Bapak bagi. Carilah tentang latar belakang Nabi yang sudah kalian pilih tadi. Terus mukjizatnya, sifat-sifatnya, dan keteladanan para nabinya. Juga kaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan kehidupan berdigitalisasi. Ini satu lagi. Silakan dipotong, disebarkan. Terus silakan buka HP masing-masing. Tadi sudah Bapak share link video terkait Rasulul Azmi, ada 5 orang ya. Nanti buka di link yang dikirim teman kalian Gina ya. Nanti buka di link tersebut, silakan kalian tonton untuk melakukan riset terkait latar belakang nabinya ya. Silakan tonton video YouTube latar belakang nabinya. Terus sifat-sifat nabinya boleh, mukjizatnya boleh kalian cantumkan. Terus hubungkan dengan kehidupan sehari-hari dan kehidupan digitalisasi. Silakan kalian buka link yang dikirim Gina. Satu orang untuk riset videonya. Ada yang dikirim Gina. Oke, lihat. Ya, silakan kalian tonton. Bapak kasih waktu 30 menit ya untuk pengerjaan infografisnya. Silakan.
Silakan kalian maksimalkan, semoga dan bisa lihat ke belakang. Sifat. Dulu sudah. Apa yang ada di video ini? Bintang-bintang ini begitu indah. Mungkin inilah Tuhanku, katanya. Namun ketika malam berlalu, bintang-bintang itu Sudah bang. Sangat mengajarkan. Anak pekayang. Kelompoknya tulis di kartonnya ya. Nama kelompoknya jangan lupa. Tulis nama gua dong. Maya pak. Ada apa yang digambar sini? Kok bisa merah di sini? Tidak
spesial ya, untuk nanti di-upload ke Instagram. Ya, oke silakan. Yang sudah selesai ya. Yang belum selesai silakan selesaikan dulu. Kita berapa? Selesaikan dulu nanti kita tunggu. Nggak kelihatan ini. Tapi kalau aku misalnya fokusin ke sini, pakai HP ku aja udah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Banyaknya. Ini aja. Buset. 1, 2, 3. Bergaya apa? Kalian boleh membina perilaku kesalahanku. Tapi jangan hina fisiko karena itu buatan. Gaya bebas, gaya bebas. Bebas. Mau nggak pas lagi? Setelah tadi sudah kita membuat infografis ya tentang penerapan sifat Nabi dalam kehidupan digital dan kehidupan sehari-hari. Nanti silakan kalian tempel di belakang kelas ini ya. Untuk infografisnya boleh juga di depan nanti ya. Ya sekarang gimana, masih semangat? Masih semangat? Masih. Kedengaran Bapak masih ada suara-suara yang agak pelan menyautnya. Ya. Oke, karena itu kita supaya lebih menyemangatkan kita semua lagi, kita tes breaking dulu. Tes breaking dulu ya. Bapak mau semuanya berdiri dulu. Nanti tolong dicermati dan diperagakan ya apa yang disampaikan di video. Dan di belakang ada enggak? Kelihatan. Mulai ya. Siap. Dua, tiga. Nanti ketika gerak kepala kepala
Selanjutnya, silakan kalian buka dan yang sudah Bapak kirim, dari Gina sudah ada mirip ya video. Silakan kalian buka. Itu terkait evaluasi pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian kerjakan. Ya, mulai. Silakan kalian kerjakan. Sudah 4 nih. Waktu mengajarkan kurang lebih 20 menit ya. Makan mungkin kita waktu 15 menit. Ada sudah selesai. Ini sudah lihatlah nomor. Lihat semuanya. Oke, jangan lepas dulu ya. Oke, sudah. Bukan karakteristik digital yang berkarakter dan apa? Inovasi. Inovatif berarti ini berkreasi. Etis terus kritis berarti kritisnya berpikir. Kolaboratif ini berarti berkolaborasi. Tempat ini berarti brand. Jadi nggak ada nggak ya? Sudah. Sudah. Ya. Nah, tadi sudah kita melakukan beberapa kegiatan pada hari ini ya. Mulai dari tadi bikin infografis dan juga kalian sudah melaksanakan evaluasi. Oke, selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau membacakan? Nazar, oke, boleh silakan bacakan kesimpulan kita pada hari ini. Kesimpulan Rasul adalah manusia yang Allah menjadikan untuk menyebarkan ajaran agama untuk dirinya dan menyebarkan kepada manusia. Luas, bersifat para Rasul dalam menjadikan contoh inspirasi Oke, potong dulu buat pembelajaran kita hari ini adalah pertama itu adalah Rasul adalah manusia pilihan Allah ya, dan dibentuk untuk menyebarkan ajaran agamanya kepada diri sendiri maupun kepada umatnya. Dan juga kita hari ini mempelajari tentang sifat-sifat Rasul yang bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari dan harus memang dilakukan ketika berdigitalisasi. Selanjutnya ini terkait refleksi kita pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Lumayan. Oke, gak apa-apa. Kita bikin lagi pembelajaran berikutnya yang lebih menyenangkan. Terus apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini? Apa? Oke, tentang sifat-sifat Rasul. Ada lagi? Tadi kita bahas lagi membuat apa? Infografis. Ada lagi? Penerapan sifat-sifat Rasulnya ke kehidupan sehari-hari dan dunia digital.
pertemuan selanjutnya nanti kita akan bertemu kembali, cuman dengan bab yang berbeda, dengan tema yang berbeda ya. Nanti bab 8 tentang menjadi generasi toleran, ya, membangun harmoni intern dan antar umat beragama. Oke. Ada pertanyaan dulu hari ini? Oke. Kalau nggak ada, mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama mengucap